Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Mimo Jaya. Pada video kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran tematik tema 8 kelas 4. Romawi 1. Pilihan ganda. Nomor 1. Sikap dalam menghadapi perbedaan agama antar teman yaitu A. Menghormati teman yang sedang melakukan ibadah. B. Memilih dalam berteman. C. Mengucilkan teman yang berbeda agama. D. Membuat keributan ketika ada teman yang sedang melakukan ibadah. Menghadapi perbedaan agama antar teman, jawabannya adalah A. Menghormati teman yang sedang beribadah. Ya. Nomor 2. Keberagaman karakteristik yang ada di rumah meliputi titik kecuali A. Jenis kelamin, B. Kegemaran, C. Usia, D. Tempat tinggal. Keberagaman karakteristik kecuali berarti yang sama ya. Di rumah berarti tempat tinggal sama. Nomor 3. Setiap hari Ahad pagi, Doni bermain badminton bersama teman-temannya. Sedangkan ayah melakukan lari pagi di alun-alun kota. Perbedaan karakteristik yang ada pada Doni dan ayah adalah A. Kegemaran, B. Fisik, C. Usia, D. Tempat tinggal. Nomor 3. Perbedaan karakteristiknya adalah pada kegemarannya. Nomor 4. Keberagaman yang terdapat pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. A. Agama, B. Usia, C. Profesi, D. Kegemaran. Ini ada yang berjilbab, ada biksu, ada yang tali dari Bali. Jadi keberagaman yang terdapat pada gambar di bawahnya adalah keberagaman agama. Nah, di sini ada yang corak ciri khas agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, Katolik. Nomor 5 sampai nomor 8. Bahasa Indonesia ini ya. Si Pitung. Suatu sore si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmumu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. Anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami, tanya salah satu anak buah Babah Lim. Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas,
Aku akan menghentikan ulah kalian selamanya, jawab si pitung. Anak buah Babah Lim menyerang si pitung, namun si pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama si pitung terkenal di kalangan penduduk. Si pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si pitung. Namun si pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat, sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun, ayah si pitung, dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Schot Heine mengumumkan bahwa jika si pitung tak menyerah, Pak Piun dan Haji Naipin akan dihukum. Si pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Schot Heine dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu kau harus dihukum tembak, kata Schot Heine. Kau tidak keliru. Bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si pitung. Schot Heine benar-benar melaksanakan ancamannya. Si pitung dihukum tembak. Hidup si pitung berakhir di ujung peluru. Namun kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si pitung, si pahlawan rakyat jelata. Sumber Dianka, 100 Cerita Rakyat Indonesia, Jakarta Buana Ilmu Populer 2014. Soal nomor 5. Tokoh utama dalam cerita si pitung adalah A. Haji Naipin, B. Pak Piun, C. Babah Lim, D. Si pitung. Nomor 5, cerita si pitung, tokoh utamanya ya si pitung, berarti yang D. Nomor 6, tokoh antagonis pada cerita si pitung adalah A. Haji Naipin, B. Pak Piun, C. Babah Lim, D. Si pitung. Nomor 6, antagonis, berarti berperan jahat adalah Babah Lim. Nomor 7, tokoh yang bernama Haji Naipin pada cerita si pitung merupakan tokoh A. Deuteragonis, B. Campuran, C. Antagonis, D. Protagonis. Haji Naipin berperan sebagai tokoh protagonis. 8. Watak si pitung di dalam cerita adalah A. Pemberani dan peduli, B. Pemberani dan penyabar, C. Peduli dan baik hati, D. Baik hati dan penyabar. Nomor 8 adalah pemberani dan peduli, yang A ini. Nomor 9. Perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi terletak pada tanaman yang mereka tanam. Tanaman yang ditanam di dataran tinggi adalah A. Padi dan palawija, B. Kol dan wortel, C. Bawang dan palawija, D. Kubis dan palawija. Untuk dataran tinggi itu cocoknya adalah tanaman
tanaman kol dan wortel. Yang B. Nomor 10. Kondisi geografis negara Indonesia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan mata pencaharian penduduk Indonesia. Dari kondisi tersebut, mata pencaharian yang paling banyak dilakukan masyarakat di Indonesia adalah A. Berlayar, B. Bertani, C. Budidaya ikan, D. Berburu. Karena negaranya agraris, mayoritas ya orangnya bertani. Yang B. Nomor 11. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang mempunyai banyak tempat pariwisata. Banyak orang yang menghabiskan hari liburnya di Yogyakarta. Dengan demikian, usaha yang sangat cocok dilakukan di Yogyakarta adalah A. Mendirikan tempat penginapan, B. Mendirikan tempat pariwisata, C. Membuat kerajinan tangan, D. Membuat berbagai pertunjukan. Ya, A cocok ya. Mendirikan tempat penginapan. Kalau mudah. Nomor 12. Orang yang melakukan kegiatan menghasilkan barang dan jasa disebut A. Konsumsi, B. Konsumen, C. Produksi, D. Produsen. Penghasil. Berarti produsen orangnya. Yang D. Nomor 13. Karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume disebut A. Karya 2 dimensi, B. Karya 3 dimensi, C. Karya 1 dimensi, D. Karya 4 dimensi. Nomor 13. Namanya karya seni yang panjang, lebar, tinggi, atau tebal, kan 3 dimensi. Berarti yang tepat adalah yang B, karya 3 dimensi. Nomor 14. Pada notasi angka lagu Yamko Rambe Yamko menggunakan nada yang digunakan adalah A. Nada tinggi dan nada sedang, B. Nada tinggi dan nada rendah, C. Nada tinggi dan nada cepat, D. Nada lambat dan nada sedang. Nomor 14. Yamko Rambe Yamko. Itu nada tinggi dan sedang, nada rendahnya. Berarti yang A. 15. Tinggi rendah nada yang berurutan dalam sebuah lagu disebut tinggi rendah nada. A. Tempo, B. Intonasi, C. Melodi, D. Birama. Nomor 15. Nomor 15 ini yang tepat tinggi rendah nada namanya melodi. Nomor 16. Tari Srimpi, Sangopati, dan tari Gambyong dari Jawa Tengah merupakan contoh tarian A. Tari kreasi baru, B. Tari tradisional, C. Tari modern, D. Tari semi modern. 16 ini Gambyong dan Srimpi itu tari tradisional, berarti yang B. Nomor 17. Pengaruh gaya terhadap benda yang menunjukkan benda bergerak dan berubah arahnya, yaitu A. Bola kasti yang dilempar kemudian dipukul, B. Pembuatan asbak dan pembuatan bata merah, C. Mobil mogok yang kemudian didorong, D. Mobil yang melaju kemudian direm. Gaya terhadap benda bergerak. Berarti ini hanya yang A. Bola kasti yang dilempar kemudian dipukul.
Nomor 18. Gaya yang terdapat pada permainan ketapel adalah titik A. Gaya tarik, B. Gaya otot, C. Gaya pegas, D. Gaya gesek. Ketapel itu adalah gaya pegas. 18 adalah C. 19. Perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya disebut titik A. Gerak, B. Suhu, C. Gaya, D. Energi. Nomor 19 berarti benda menjauh mendekat, berarti gerak, disebut gaya gerak. 19A. 20. Suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk disebut titik A. Gerak, B. Suhu, C. Gaya, D. Energi. Berarti kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami pergerakan atau berubah namanya adalah gaya. 20 adalah C. Romawi 2. Nomor 21. Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Sebutkan beberapa manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Jawab. Nomor 21. Manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia yaitu 1. Dapat belajar saling menghargai karakteristik setiap individu. 2. Belajar bersosialisasi. 3. Belajar toleransi. 4. Saling melengkapi sesama individu. 5. Hidup rukun dalam masyarakat. Nomor 22. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Sebutkan manfaat tersebut. 22. Manfaat keragaman karakteristik individu dalam masyarakat dalam kegiatan ekonomi itu A. Menumbuhkan sikap nasionalisme, B. Menciptakan identitas bangsa di mata internasional, C. Alat pemersatu bangsa, D. Sebagai ikon pariwisata, E. Memupuk sikap toleransi, F. Menambah pendapatan nasional. Nomor 23 dan 24. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung.
kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir ke luar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warni permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nomor 23. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita asal mula Telaga Warna? Nomor 23. Tokoh-tokohnya raja, permaisuri, putri raja, dan rakyat. Nomor 24. Bagaimana sifat dari seorang putri pada cerita tersebut? Jawab. 24. Sifat seorang putri yang ada itu pemarah dan manja. 25. Sebutkan aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di daerah dataran tinggi. Nomor 25. Kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan di daerah dataran tinggi, yaitu A. Pertanian dan perkebunan, terutama untuk padi, sayuran, teh, kopi, buah-buahan, serta berbagai jenis bunga dan tanaman hias. B. Peternakan, terutama sapi. Hal ini dikarenakan ketersediaan rumput dan air yang ada, yang pada umumnya cukup melimpah. C. Sebagai tujuan wisata, karena pada umumnya daerah dataran tinggi dan daerah pegunungan mempunyai pemandangan alam yang indah, seperti air terjun, danau, dan agrowisata. D. Pada lereng-lereng pegunungan, biasanya pemanfaatannya terbatas untuk areal hutan lindung, yang fungsinya telah dikembangkan lebih lanjut menjadi hutan produksi ataupun hutan wisata. 26. Sebutkan dan jelaskan macam-macam kegiatan ekonomi. Macam-macam kegiatan ekonomi yaitu 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini atau produksi ini disebut produsen. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Tiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Itulah macam-macam kegiatan ekonomi. Nomor 27. Apa yang dimaksud dengan tempo? Sebutkan macam-macam tempo. 27. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu, atau cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan.
tempo dibagi menjadi 3, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. 28. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis benda tersebut. Jenis 3 benda tersebut yaitu 1. Benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya, kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas, dan yang lainnya. Nomor 2, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkok, teko, dan guci. Nomor 3, benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lain. 29. Apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jelaskan. Bola yang ditendang itu akan mengalami perubahan dari diam menjadi bergerak. Dikarenakan ada gaya, yaitu dorongan dari kaki yang mengenai bola. 30. Apa yang dimaksud dengan gaya? Sebutkan beberapa pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Nomor 30. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda. 1. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. 4. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Demikian pembahasan latihan soal-soal tema 8 kelas 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.